Lestari, saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mengambil jurusan Pendidikan Matematika dan saat ini saya sedang berada di semester 7. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teorema Darboux. Simak terus ya. Teorema Darboux. Jika F dapat diturunkan pada I sama dengan A, B, dan jika K adalah suatu nilai antara F aksen A dan F aksen B, maka ada paling tidak satu nilai pada titik C dalam A, B, sehingga F aksen C itu sama dengan K. Nah, misalkan kita membayangkan suatu grafik atau lagi menggambarkan suatu grafik, maka C itu merupakan elemen dari A dan B, maka F aksen C itulah yang sama dengan K. Adapun pembuktiannya, misalkan bahwa K itu lebih besar dari F aksen A dan lebih kecil dari F aksen B. Didefinisikan G pada I sebagai Gx sama dengan Kx dikurang Fx untuk X elemen I. Jika G kontinu, maka persamaan memiliki nilai maksimum pada I. Dan apabila G aksen A itu sama dengan K dikurang F aksen A itu lebih besar dari 0. Nah, kita mengikuti lema 6.2.11 poin A, bahwa maksimum dari G tidak terdapat pada titik X sama dengan A. Dengan cara yang sama pula, apabila G aksen B itu sama dengan K dikurang F aksen C lebih kecil dari 0. Berdasarkan lema 6.2.11 poin B, bahwa maksimum tidak terjadi pada X sama dengan B. Karena itulah G mencapai maksimum pada C dalam A, B. Kemudian dari teorema 6.2.1 kita mendapatkan bahwa 0 sama dengan G aksen C sama dengan K dikurang F aksen C, sehingga F aksen C itu sama dengan K. Pun penjelasan dari teoremanya, misalkan bahwa K lebih besar dari F aksen A dan lebih kecil dari F aksen B, di mana Gx itu sama dengan Kx dikurang Fx. Dan adapun turunannya yaitu G aksen A itu sama dengan K dikurang F aksen A. Nah, jadi pada bagian G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih kecil daripada 0. Kenapa dia lebih kecil daripada 0? Kita lihat dari K yang di atas itu kan lebih besar daripada FA. Dan ini kan pasti lebih kecil dari 0. Maka Gx itu lebih kecil, Gx1 itu kan lebih kecil dari Ga, di mana X1 itu elemen A, B. Nah, apabila kita menggambarkan suatu grafik, maka Gx1 itu kan lebih kecil dari Ga, di mana X itu kan elemen dari A, B, maka G aksen A itu sama dengan K dikurang F aksen A lebih kecil daripada 0. Nah, sekarang kita masuk ke yang B. Dengan cara yang sama juga, jadi G aksen B itu kan sama dengan K dikurang F aksen B lebih besar daripada 0. Mengapa lebih besar daripada 0? Karena K lebih kecil daripada FB. Nah, pasti kalau lebih besar daripada 0, di mana Gx2 itu kan lebih kecil daripada GB. Dan di mana X2 itu kan elemen dari A, B. Jadi, di mana G tidak maksimum di A, B dan C elemen AB. Maka menurut teorema 6.2.1, G aksen C itu kan sama dengan 0. Kita masukkan G aksen C itu kan sama dengan K dikurang F aksen C sama dengan 0. Maka kita sederhanakan lagi menjadi F aksen C sama dengan K. Contoh, fungsi G memetakan minus 1,1 ke R yang didefinisikan sebagai Gx. 1 untuk X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari atau sama dengan 1. Gx sama dengan 0 itu untuk X sama dengan 0, dan Gx sama dengan minus 1 untuk X lebih besar atau sama dengan minus 1 dan lebih kecil dari 0, yang merupakan pembatasan dari fungsi signum yang jelas gagal memenuhi intermediate value property pada interval minus 1,1.
Nah, demikian teorema Darboux kan tidak memiliki fungsi f sedemikian hingga f aksen x itu kan sama dengan gx. Untuk semua x sama dengan minus 1,1. Dengan kata lain, g bukanlah turunan pada minus 1,1 dan dari fungsi manapun. Jadi, maksud dari contoh ini, pada fungsi interval minus 1,1 terdapat titik antara minus 1 dan 1. Titik apakah itu? Yaitu titik 0. Sementara pada fungsi g, jika x sama dengan 0, maka hasilnya tetaplah 0. Sementara turunan dari gx itu kan sama dengan 0. Itu tidak ada, karena syarat teorema Darboux itu kan gx sama dengan k. Maka fungsi gx itu gagal memenuhi teorema Darboux. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton.